Hai Ki. Halo. Nah, jadi aku mau nanya nih. Di lingkungan keluarga kamu masih ada yang kerja di luar rumah gak? Kalau di keluarga aku sih ada kakakku. Kalau misalnya ditanya kenapa masih keluar rumah, karena kakakku itu kerjanya itu kayak meneliti tanah gitu loh. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalnya secara online tanpa ngelihat si tanahnya itu gitu. Oh, siap-siap. Nah, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan gak buat kakak kamu? Pesannya sih ya jaga kesehatan, jaga kebersihan, maskernya jangan lupa dipakai, terus sanitizer juga jangan lupa dipakai juga. So sweet deh. Nah, terus menurut Rizky gimana sih cara kita mengapresiasi kerja keras tim medis? Mengapresiasi. Kalau menurut saya pribadi sih, caranya adalah tidak menyebarkan si virusnya itu gitu. Nah, caranya kita stay at home. Kalau misalnya kita tidak bisa berperan lebih, ya udah kita mending mencegah aja gitu biar nggak menyebar. Kalau misalnya kita nggak bisa ngobatin, kita cegah aja. Nah, caranya stay at home gitu. Siap. Oke, makasih Ki. Iya. Hai Audrin. Hai. Aku mau nanya, di lingkungan keluarga kamu masih ada yang kerja di luar rumah gak? Ada Siapa? ibu aku sama saudara aku. Kenapa masih kerja di luar rumah? Kalau saudaraku kan kerjaannya jadi TNI. Nah, kalau ibu aku mah emang ada beberapa part dari kerjaannya itu harus bikin dia jadi keluar rumah gitu. Oh, ada pesan yang mau disampaikan gak buat mereka? Pokoknya tetap semangat ya. Semoga sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kalian. Amin. Nah, menurut Audin, gimana pendapat kamu buat orang-orang yang masih kerja di luar rumah untuk hal yang gak penting? Kalau kayak mereka mah kata aku aneh sih. Soalnya buat yang penting aja, bukan penting malah wajib ya. Buat umat Islam kayak sholat Jumat gitu, di beberapa daerah itu udah nggak dibolehin. Soalnya kan takut terjadi penyebaran virus corona. Intinya kalau yang keluar udah gitu buat yang nggak penting, aneh lah. Ya Pan, berarti kita harus stay at home ya? Iyalah. Oke, makasih Pan. Yuk. Hai Salwa. Hai Via, Jadi sekarang aku mau nanya-nanya dulu nih. boleh. Di lingkungan keluarga kamu masih ada yang kerja di luar rumah gak Sal? Masih ada Vi, Siapa? papa ya sama nenek itu juga. Soalnya kan emang wirausaha gitu, Oh, jadi harus tetap stay di toko. oh. Kira-kira ada pesan buat mereka gak Sal? Pesannya sih tetap semangat, jaga kebersihan, terus jaga kesehatan juga ya. Dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Amin. Selama liburan ini kita kan belajarnya di rumah nih. Kira-kira suka dukanya belajar di rumah apa aja sih? Suka dukanya pasti banyak ya Vi. Sukanya bisa ngumpul bareng keluarga, terus bisa memanfaatkan HP untuk belajar, jadi lebih bermanfaat. Tapi banyak pelajaran sekolah yang kurang mengerti karena harus dijelaskan. Juga kebingungan dalam mengisi tugas. Bosan sih di rumah aja, soalnya kan bukan anak rumahan banget ya Sawa. Jadi harus melawan rasa bosan untuk stay at home gitu. Tapi dinikmati aja, pasti cepat berakhir kan. Iya, semoga cepat udahan ya. Amin, amin banget. Pengen keluar, pengen ketemu teman. Sekolah. Parah. Menurut Salwa, apa aja hikmah yang bisa kita ambil selama masa karantina ini, Sal? Hikmahnya pasti banyak ya. Kita jadi sadar seberapa penting kebersihan dan kesehatan, pentingnya mematuhi peraturan pemerintah, juga tidak menyepelekan pandemi atau wabah ini. Walaupun masih banyak yang bodoh amat dan menganggap enteng gitu, saya jadi belajar sabar juga karena harus di rumah aja. Mungkin beberapa teman-teman juga merasakan gak enaknya online school ya, melawan rasa males, terus harus lebih mandiri. Dan masih banyak lagi hikmah dari karantina inilah. Ya, bener banget, Sal.
Oke Sal, segitu aja. Makasih ya. Ya, makasih Via. Dadah. Hai Vanes. Hai Via, Jadi sekarang aku mau nanya-nanya nih. boleh? Kenapa? Di lingkungan keluarga kamu masih ada yang kerja di luar rumah gak? Iya, masih ada Vi. Kenapa? Siapa aja, Nes? Sepupu aku sama ayah aku masih kerja di luar rumah. Kalau boleh tahu kenapa masih kerja di luar rumah? Karena tuntutan kantornya tuh nggak ngeliburin pegawai-pegawainya, jadi harus tetap kerja di luar rumah. Oh, kira-kira ada pesan yang mau kamu sampaikan gak buat mereka? Pokoknya tetap semangat kerjanya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus semoga terhindar dari segala penyakit, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ven, gimana tanggapan kamu untuk orang-orang yang masih menimbun masker? Tanggapan aku sih, mungkin ada yang belum sadar, terus mungkin juga ada yang sadar tapi nggak peduli. Menurut aku mereka itu egois karena mengedepankan kebutuhan pribadi. Seharusnya merekanya nggak kayak gitu, harusnya lebih ngerti lagi tim medis yang lebih membutuhkan. Karena tim medis kan yang ngurus pasien corona, tim medis berkontak langsung dengan pasien corona. Terus jadi tim medis itu memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk tertular virus corona daripada kita. Jadi dengan ini semoga kita bisa bantu tim medis di luar sana dengan tidak menimbun-nimbun masker. Jadi tim medis nggak kekurangan masker lagi deh. Ya, ingat ya kalian semua ya. Terakhir nih Nes, kamu punya tips gak biar selama libur ini kita gak bosan di rumah? Kita bisa ngelakuin banyak hal yang positif, kayak misalnya bantuin beresin rumah, atau misalnya kan sekarang banyak tren tuh bikin-bikin makanan gitu kan, bisa lumayan buat ngisi perut kan kalau lapar. Terus bisa juga belajar gitu kan, biar materinya lebih nyerap ke otak, kita baca-baca lagi materinya. Terus bisa juga baca Al-Quran kan, nambah-nambah hafalan, biar nanti pas masuk sekolah udah banyak hafalannya. Terus bisa juga nonton TV, terus nonton film, movie marathon, sih banyak lagi sih. Masya Allah ya. Nah gitu guys, semoga tips dari Vanes bermanfaat. Makasih Nes. Iya, sama-sama Vi. Dadah. Dah. Assalamualaikum Bunda Tias, apa kabar? Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Bunda baik. Di lingkungan sekitar Bunda, masih ada yang kerja di luar rumah gak Bun? Oh, banyak yang masih gak WFH kayak kami. Biasanya kalau di sekitar Bunda itu yang pertama ada pekerja proyekan. Nah, mereka emang gak bisa libur karena memang mereka punya target yang harus diselesaikan. Ada juga mereka yang di bank, di koperasi jasa syariah, kemudian di kesehatan. Nah, karena mereka ada di garda terdepan, mereka nggak bisa untuk WFH kayak kita. Terus ada juga yang dia kerjanya di pasar, kayak misalnya penjual sayur, penjual buah, penjual apapun yang dijual di pasar, mereka nggak bisa WFH karena mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka berhenti untuk tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan uang perharinya. Kayak gitu, Vi. Nah, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan gak Bun buat orang-orang yang masih kerja di luar rumah? Pesan untuk yang memang harus bekerja di luar rumah, tetap tertib untuk mengikuti instruksi pemerintah, seperti harus physical distancing, pakai masker. Kan hari ini udah mulai ya, kita harus memakai masker 2 lapis, kemudian tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan mempertebal imun dengan mengonsumsi makanan yang bermanfaat dan lain sebagainya.
Dan tetap semangat, terus jangan panik, karena sebenarnya kalau kita mengikuti instruksi pemerintah dengan physical distancing, kita juga akan tetap aman dan baik-baik saja. Seperti itu, Vi. Menurut Bunda Tias, usaha apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona? Usaha pencegahan terhadap COVID-19 ini sebenarnya adalah meruntuhkan ego masing-masing, Vi. Sebenarnya cara-cara itu banyak sekarang yang semua orang udah tahu. Tapi bagaimana untuk meruntuhkan ego, untuk disiplin, itu yang paling penting. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang kita harus diwajibkan memakai masker kain maksud Bunda. Jadi kalau masker yang untuk kesehatan itu kan udah khusus untuk para medis, jadi kita harus pakai masker kain minimal 2 lapis. Kemudian cuci tangan itu penting banget, yang minimal 20 detik. Terus hindari sentuh wajah, apalagi di segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Itu soalnya penyebaran virus berawal dari situ. Kemudian kalau bersin atau batuk punya etika. Kemudian hindari kerumunan, tetap di rumah aja, itu penting banget, harus di rumah aja, jangan bandel. Terus physical distancing, jangan berbagi barang. Kemudian menaikkan imun dengan mengonsumsi vitamin dan buah-buahan, kayak gitu. Bun, selama liburan ini Bunda kan ngajar di rumah. Nah, gimana sih Bun rasanya ngajar di rumah itu? Yang Bunda Tias rasakan ketika mengajar di rumah, ya tentu berbeda banget rasanya dengan mengajar langsung bertemu fisik dengan murid-murid semuanya. Cuma tetap menyenangkan karena kita akhirnya bisa mencoba berbagai aplikasi, belajar mengenai teknologi, dan belajar kesabaran tentunya, karena kan ya Via kayaknya tahu deh gimana Bunda suka ngoprek-ngoprek anak-anak yang belum ngumpulin tugas, ngingetin, dan lain-lain. Namun dari semua hal yang Bunda jabarin tadi, Bunda tetap menyadari bahwa kita, setiap orang harus punya perannya masing-masing, harus punya langkah yang bisa diambil dalam pencegahan virus. Kalau Bunda sebagai guru dan harus mengajar di rumah, ya mau gak mau Bunda juga harus disiplin. Bagaimana biar memastikan murid-murid Bunda tetap belajar di rumah, memastikan semua materi bisa Bunda sampaikan dengan baik, dan tugas bisa menyenangkan kalian sehingga kalian tidak bosan dan kabur-kaburan. Kayak gitu, Vi. Terakhir nih Bun, Bunda punya pesan-pesan gak yang mau disampaikan untuk Azarian? Nah, pesan ini yang paling menarik. Buat ananda-ananda Bunda dimanapun kalian berada, dimanapun posisi kalian sekarang, Bunda tahu banget kalau kalian sekarang pasti merasa bosan, jenuh di rumah, udah capek rebahan, capek mengerjakan tugas, capek belajar di rumah. Dan kalian udah sangat rindu dengan teman-teman, rindu sekolah, rindu yanda Bunda dan lain-lain. Tapi satu hal yang ingin Bunda pesankan, sabar. Kita harus sabar. Semuanya harus sabar. Ingat, kita harus mengambil peran dalam pandemi yang menyerang kita satu dunia ini. Nah, jadi kalian harus tahan, tetap di rumah, tetap melakukan kewajiban dengan mengerjakan tugas yang Yanda Bunda berikan, tetap belajar, tetap melakukan hal-hal yang produktif, dan tidak mengeluh. Seperti itu ya. Semangat! Wah, terima kasih ya udah ngundang Bunda Tias ikutan podcast kalian. Halo Yanda, Assalamualaikum. Hai Vi, Waalaikumsalam. Jadi sekarang aku mau nanya-nanya nih Yan. Boleh, nanya apa Vi? Di lingkungan keluarga Yanda, masih ada yang kerja di luar rumah gak Yan? Masih sih ada beberapa orang yang masih kerja keluar. Kenapa? Kenapa mereka masih kerja di luar rumah Yan? Mungkin tuntutan dari kantornya ya, mereka harus kerja keluar gitu. Kenapa? Kira-kira Yanda punya pesan gak buat mereka? Oh udah sih, kemarin udah disampaikan karena mereka masih kerja, jadi tetap harus jaga jarak di tempat kerjanya. Terus kalau pulang harus langsung mandi, cuci tangan, baju yang udah dipakai harus langsung dicuci gitu sih. Pesannya paling. Nah, siap-siap. Yanda kan selama libur ini ngajarnya di rumah Yan. Ya. Suka dukanya ngajar di rumah apa aja sih Yan?
Sukanya ngajar di rumah tuh apa ya? Banyak iklannya sih, Vi. Jadi kalau lagi kerja itu kan lagi ngasih tugas misalnya, terus tiba-tiba ada yang manggil, ngajak makan lah, ngajak main gitu sih. Itu sukanya. Kalau dukanya itu kan kita ngajarnya jarak jauh, kita nggak ketemu langsung sama siswa. Terus kalau kaliannya nggak ngerti, ya Anda juga nggak tahu kalian udah ngerti atau belum. Kalau diskusi kan susah juga kan ya gitu, nggak Iya. kalau nggak ketemu langsung. Tapi kalau disuruh milih, ya Anda lebih pilih belajar langsung ketemu sih di kelas tatap muka gitu. Iya. Nah, terakhir nih Anda, Oke, ada pesan gak Anda buat Alazarian? pesan buat Azarian, sudah lebih dari 3 minggu kita diam di rumah. Apakah akan berpengaruh banyak? Iya, tapi nggak banyak banget. Kenapa? Karena cuma kita yang ngerti untuk melakukan stay at home. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mempermainkan hal ini. Jadi kemungkinan pandemik ini akan lama berakhir. Maka dari itu, kita coba mendidik mereka lewat sosial media kita, lewat media elektronik, dan lain-lain. Agar kita sama-sama stay at home. Biar pandemik ini segera berakhir. Masih mau bilang bodo amat? Silahkan. Tapi imbasnya kita semua akan semakin lama stay at home. Semakin lama nggak ke mall. Semakin lama nggak ketemu sama teman-teman. Dengan karya kita, ayo kita didik mereka yang belum paham untuk selalu stay at home. Nggak cukup hanya dengan tahu. Tapi ayo kita lakukan bersama.